Suarasa. Suara Remaja Pancasila. Kenalin nih, di sini ada aku Leli Agistiani dan aku Kahna Zaratu Firdaus Dan aku Bima Mardika Mukima Widya. Dan saya di sini Ripin Dinarti Asyadihi. Dan saya Nadia Dri Amelia. Dan saya Rahilinda Jalwahana. Jadi guys, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang 3 implementasi mengenai pasal 34 UUD 1945 mengenai kesejahteraan sosial. Jadi ini tuh podcastnya bakal seru banget pastinya. Dan kita tuh bakal membahasnya tuh nyantai tetapi tetap informatif. Dan kali ini akan ada 3 episode yang seru banget nih pastinya. Wah, kira-kira 3 episode itu apa sih? Nah itu dia nih yang bakal kita bahas di podcast kali ini. Jadi yang pertama itu temanya adalah bansos yang akan dibahas oleh Leli Agi dan Rahelinda. Terus yang kedua itu temanya adalah makan gratis dari Bapak Prabowo yang akan saya, Kahna Zaratu Firdaus dan Nadia. Terus yang ketiga berupa layanan kesehatan masyarakat yang akan dijelaskan oleh Bima dan Ribel. Jangan lupa saksikan sampai akhir ya teman-teman. Dadah. Dadah. Halo pendengar setia podcast Suarasa, kembali lagi dengan saya Rahelinda. Dan saya Leli. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang salah satu implementasi dari program pemerintah, yaitu bansos yang berarti bantuan sosial. Dan kita juga akan mengkaitkan dengan pasal 34 ayat 2 mengenai kesejahteraan sosial. Jadi Leli, sebelum kita memulai pembahasan tentang bansos itu, bisa nggak sih kamu artiin bansos itu sebenarnya apa sih? Oke Rahel, jadi bansos atau bantuan sosial yaitu salah satu program pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu atau rentan dalam rangka menghadapi situasi sulit atau krisis ekonomi. Bansos ini bisa berupa sembako atau uang tunai dan bentuk lainnya, tergantung pada kebutuhannya. Bener banget nih Leli, dan bansos ini kan juga sangat penting saat kita terjadi pandemi kemarin. Iya, betul. Saat COVID-19 banyak sekali orang-orang yang terdampak secara ekonomi. Jadi bansos ini sangat diperlukan dan menjadi solusi saat adanya pandemi tersebut. Nah, jadi gitu Rahel, benar banget. Jadi bansos ini bukan hanya program semata, melainkan juga ada dasar hukumnya loh. Dasar hukumnya yaitu pasal 34 ayat 2. Jadi Rahel, untuk memperjelas, apakah kamu bisa membacakan bunyi pasalnya? Baik, jadi pasal 34 ayat 2 UUD 1945 berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Nah, dari sini aja udah jelas ya kalau negara itu berkewajiban untuk menjaga jaminan sosial rakyatnya, terutama bagi rakyat yang kurang mampu. Yaps, benar banget Adel. Jadi bansos ini merupakan implementasi dari pasal tersebut. Negara berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada rakyatnya dan memastikan bahwa rakyat dapat hidup layak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Menarik banget ya Lel, tapi sebenarnya aku masih bingung bagaimana sih negara mengembangkan sistem jaminan sosial dalam pasal ini? Jadi kalau berbicara mengenai jaminan sosial, hal ini cakupannya luas ya Adel, bukan hanya sekedar bansos. Jadi negara itu menjalankan jaminan sosial ini dalam rangka untuk mengatasi risiko-risiko seperti kemiskinan, pengangguran, bahkan usia tua yang rentan. Contohnya ada implementasi BPJS yang akan dibahas pada episode 3, kemudian jaminan pada hari tua, dan tentunya bantuan sosial bagi masyarakat yang rentan. Oh, jadi bansos itu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari sistem jaminan sosial ya? Tepat sekali, misalnya program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Ini merupakan cara pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi, khususnya pada pasal 34 ayat 2. Jadi pemerintah menjalankan program-program ini kepada keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk memastikan warga bisa memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pangan dan pendidikan. Jadi sekian ya guys pembahasan kami mengenai implementasi program pemerintah dalam bentuk bansos, Dan kita akan lanjut ke episode berikutnya. Halo teman-teman. Jadi kali ini kembali lagi ke podcast kita dengan judul Program makan gratis dari Pak Prabowo. Oke, nah jadi
Jadi kali ini aku punya podcast menarik nih yang pastinya seru banget untuk dibahas. Apaan tuh? Jangan-jangan dari program makan dari Pak Prabowo itu ya? Ya bener banget. Kenapa ya program itu sepertinya apa sih keuntungan dari program itu kok hingga di masyarakat ini keinginan Pak Prabowo untuk mengimplementasikan ke masyarakat? Tauku ya, Bapak Prabowo ini itu membuat program makan gratis ini agar anak-anak dan ibu hamil itu bisa merasakannya. Dan beliau juga meminta untuk semua anggota kabinet untuk mendukung programnya. Tapi ya masalahnya aku kurang tahu sih tujuannya Pak Prabowo itu membuat program kayak gitu tuh buat apa. Kayaknya aku tahu sih. Kalau menurut dari internet ya, menurut Al-Ghazali ada 3 tujuan nih, mulai dari tingkat kehadiran siswa yang makin baik, mencegah angka putus sekolah, hingga hasil pembelajaran yang makin optimal. Namun, program ini kayaknya sangat berisiko besar, karena pastinya menghasilkan banyak dana ya, banyak dana kan? Iya, dan rumornya ya, tahu aku Pak Prabowo ini membuat program ini itu beliau itu rela untuk melepas jabatannya hanya untuk program makan gratis yang katanya masyarakat itu aneh. Lalu persiapannya itu apa saja sih yang dilakukan Pak Prabowo hari ini? Jadi menurutnya udah aku searching ini ya, Pak Prabowo itu menyiapkan program makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak, dan beliau itu mentargetkan makan gratis untuk 82,9 juta anak. Itu banyak banget sih. Untuk gelombang pertama, 3 juta anak akan menjadi penerima makan bergizi gratis pada awal 2025. Jumlah akan bertambah 2 kali lipat pada April 2025. Lalu akan bertambah lagi menjadi 15 juta anak di Juli 2025. Dan itu udah lengkap banget, seluruh anak Indonesia itu pastinya bisa merasakan makan gratis tersebut. Oh, itu berarti sesuai dengan pasal 34 itu ya? Iya nih, bener banget. Jadi udah kebuktikan bahwa Pak Prabowo ini udah menerapkan pasal 34 ayat 2. Nah teman-teman, udah paham kan program makan gratis itu sebenarnya apa dan tujuannya mengapa dan pasal apa yang membuktikan bahwa program makan gratis itu bermanfaat bagi masyarakat. Jadi aku harap setelah ada podcast ini itu teman-teman tuh bisa paham dan tidak ada kesalahpahaman di antara masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih. Kembali lagi di Suara Sa, Suara Remaja Pancasila. Nah teman-teman, di episode-episode sebelumnya kita udah menyimak nih bagaimana sih pasal 34 ini. Nah di episode terakhir kali ini kita akan menghadirkan suasana baru. Apa sih suasana barunya? Kan tadi kita udah menyimak bersama-sama bagaimana materi yang disampaikan oleh teman-teman kita. Di sini kita akan membahas pasal 34 ayat ketiga nih. Kira-kira tentang apa ya? Nah, tentang pasal 34 ini kita yang terakhir ya, mengakhiri episode 3 kali ini kita kali ini akan membahas tentang layanan masyarakat dan fasilitas. Nah, pasal 34 ayat 3 sendiri ini berbunyi negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah, kira-kira apa saja nih yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah sejauh ini, Kak? Nah, untuk beberapa fasilitas yang sudah pemerintah sediakan ya, untuk seperti yang sudah kita rasakan seperti kali ini, kayak beberapa pemerintah sudah membangun rumah sakit, seperti dan itu juga layanan kesehatan, posyandu, dan puskesmas. Nah, menurut kamu nih Ben, bagaimana nih sekarang kayak pengimplementasian beberapa fasilitas yang sudah pemerintah bangun ini terhadap yang kita rasakan ini? Nah, menurut aku nih ya, dari fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum ini berdampak sangat besar terhadap masyarakat. Kita tahu bahwasannya kalau kita tidak ada rumah sakit yang memadai, tentunya pastinya terjadi permasalahan sosial yang begitu kompleks. Dan juga kalau infrastruktur di Indonesia ini dibangun secara merata, bisa kita bayangkan bagaimana aspek ekonomi, apakah
dapat berjalan teman-teman? Tentu tidak. Nah, ini dampak positif dari adanya pelayanan umum dan pelayanan kesehatan yang memadai seperti itu nih. Nah, kira-kira aku mau tanya, menurut Bima nih, apakah pelayanan umum dan pelayanan kesehatan ini kalau tidak ada bagaimana nih dampaknya? Artinya ini, dengan tidak adanya fasilitas kesehatan seperti rumah sakit ini akan berdampak negatif, yang akan berdampak negatif seperti kita tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, tidak mendapatkan bantuan medis dari pemerintah, seperti tidak bisa mencegah penyakit yang kita inginkan. Yang ini juga pastinya akan meningkatkan resiko kematian, ya, kematian dari beberapa orang, seperti yang kayak sudah kali ini terjadi, seperti angka resiko kematian antara ibu dan bayi itu juga masih tinggi dengan tidak adanya layanan kesehatan seperti ini. Nah, benar banget nih. Jadinya dengan adanya fasilitas pelayanan umum dan kesehatan yang disediakan pemerintah, itu menjadikan Indonesia itu lebih baik gitu ya, Kak Bima. Dengan itu ya, selain fasilitas kesehatan ini, apalagi nih kayak yang kira-kira jadi dengan tidak adanya fasilitas kesehatan ini akan berdampak negatif terhadap masyarakat. Seperti yang kita rasakan ini, kita tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dari pemerintah, seperti kita tidak bisa mencegah penyakit ataupun menurunkan risiko angka kematian. Seperti yang sudah terjadi beberapa tahun-tahun ini, risiko kematian ibu dan bayi itu merupakan masalah yang sangat sudah meningkat ya seperti tahun ini. Jadi nih Ben, bagaimana menurutku ya kayak pengimplementasian tentang fasilitas pemerintah ini, apakah sudah cukup? Bagaimana menurutmu Ben? Kalau menurut aku sih ya, kalau yang dirasakan masyarakat saat ini itu masih banyak yang perlu pemerintah itu mengevaluasi dari program-program maupun kebijakannya. Salah satunya adalah BPJS. Nah, BPJS ini masyarakat meskipun pelayanannya bagus, namun masih ada beberapa fasilitas BPJS ini, pelayanan dari salah satu rumah sakit itu yang tidak mengutamakan pelayanan BPJS, jadi lebih mendekatkan pada biaya operasional sendiri yang dikeluarkan oleh pasiennya gitu. Terus kemudian yang perlu disoroti juga dari segi infrastruktur, ini pemerintah juga masih perlu memperbaikinya, karena kita lihat kalau di infrastruktur utamanya di daerah-daerah terpencil itu masih belum terpenuhi atau mewadai. Nah, itu menjadi evaluasi sih kalau menurut aku. Nah gini Ben, tadi kan kamu membahas tentang BPJS ya. Jadi kayak seperti yang sudah terjadi akhir-akhir ini ya, banyak sekali orang yang kayak memakai BPJS itu berbeda penanganannya terhadap kayak orang-orang yang membayar penuh di rumah sakit tersebut, kayak berbeda penanganannya lah, kayak yang memakai uang lebih diutamakan daripada yang memakai BPJS. Nah, bagaimana nih Ben menurutmu kayak ada oknum-oknum rumah sakit, beberapa pelayanan rumah sakit yang kayak gitu nih Ben? Menurut aku nih ya, kita sebagai pemuda itu harus sadar dengan kondisi saat ini. Nah, sebagai pemuda ini tugas kita saat ini adalah dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut menjadikan sebuah pelajaran bagi kita untuk kedepannya kita sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan itu agar bersifat teladan dan juga selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kita tahu bahwa masyarakat kita ini kita wujudkan sebagai masyarakat yang berdikari, mampu berdiri di kaki sendiri dan menjadi masyarakat yang sejahtera. Nah, aku juga mau tanya nih Bim, gimana sih peran kamu suatu saat nanti untuk mengoptimalkan adanya program-program pemerintah? Apa peran yang bisa saat ini kamu lakukan? Dengan untuk menjawab pertanyaan itu ya, seperti yang sudah saya lakukan untuk bisa menangani permasalahan yang. Jadi terima kasih teman-teman telah mendengarkan podcast dari Suara Rasa. See you. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa.